Oke teman-teman, halo, Gembala Goldfish di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal beberapa kesalahan pemula dalam memelihara ikan masuki. Jadi stay tune di video ini sampai habis. Oke, jadi yang paling pertama itu nggak pernah ganti air. Nah, bisa dipahami ya kalau misalnya tank atau akuarium itu adalah sistem tertutup. Maksudnya tertutup itu nggak ada air baru yang masuk kan gitu, dan juga nggak ada air lama yang keluar gitu. Jadi akhirnya nggak kayak sungai gitu, nggak kayak di alam gitu misalnya. Makanya karena sistem tertutup itu, jadi airnya itu harus diganti gitu. Nanti akan lama-lama akan jenuh gitu, ada penumpukan amonia ataupun nitrat gitu ya. Nah, soal durasinya itu tergantung dari tank kalian masing-masing, tapi yang paling pasti ganti air itu harus sih gitu menurut kita ya. Itu harus dilakukan karena akuarium itu sistem tertutup. Gitu. Masalah pakai sistem auto drip atau overflow ya itu karena ini judulnya kesalahan pemula, jadi ya itulah. Jadi memang harus ganti air gitu. Nah, yang kedua masih lagi nih soal air gitu, ganti air 100% langsung semuanya, itu terus pindahin ikannya segala macam. Nah, itu jangan juga gitu. Dari Gembala saranin kalau misalnya ganti air itu cukup aja maksimal di 50% supaya air lama sama air baru itu sama gitu jumlahnya. Jadi kemungkinan ikan kalian untuk beradaptasi itu jadi lebih besar gitu. Karena nantinya nggak akan shock pH, nggak akan shock temperatur, nggak akan shock parameter air juga gitu. Jadi dia nyaman gitu. Kalau misalnya diganti full 100%, ikan bisa kaget gitu, kemungkinan besar bisa kaget kayak gitu. Nah, selanjutnya itu filternya kurang maksimal gitu. Masih banyak dari kita yang cerita ataupun ngejelasin filternya pakai ini cukup nggak kak atau segala macamnya gitu. Salah satunya filter kanister itu buat mas koki nggak cukup gitu, karena kanister itu diperuntukkan lebih kepada ikan aquascape gitu. Karena karakter si ikan mas koki ini yang pupnya banyak, makanya juga banyak gitu. Artinya perlu filter yang lebih banyak gitu. Jadi minimal talang lah gitu, ataupun top filter gitu minimalnya gitu. Jadi filter ini harus mumpuni, terutama dalam konteks ini itu filter biologisnya dibanyakin aja sampai sefull tempat filternya gitu kan. Filter ada filter mekanis, kapas gitu segala macem. Nah, itu filter biologisnya dibanyakin gitu supaya untuk mengurai kotoran gitu, untuk mengurai amonia yang ada di tank kalian. Oke, selanjutnya itu pompa kurang pas. Maksudnya kurang pas ini kenapa? Misalnya tank segini gitu ya, misalnya dengan volume yang 250 liter itu dipakein pompa misalnya 800 liter per jam gitu. Nah, itu kan kurang banget gitu. Kayak di sini kita pakainya itu 2000 liter per jam kalau nggak salah. Ya sekitar 2000 liter per jam gitu untuk tank kayak gini. Jadi di pompa itu ada namanya turnover pompa gitu. Turnover di mana si pompa, kapasitas pompa itu bisa muter berapa kali dari kapasitas volume liter air di tank kalian gitu. Jadi intinya pilihlah pompa yang pas gitu, yang nggak kekencengan gitu, ataupun juga nggak kelambatan gitu. Lambatnya kenapa? Karena kalau misalnya nggak kurang pas, kalau misalnya terlalu lambat, itu kotoran yang ada di tank kalian itu akan lama sekali bersihnya gitu. Ataupun kecepatan, kalau kecepatan itu bisa aja luber gitu, karena top filter kalian ataupun filter kalian itu nggak sanggup untuk menahan si kapasitas si tank tersebut. Jadi memang harus pilihlah yang tepat gitu, karena kesalahan ini banyak banget pemilihan pompa yang kurang pas gitu ya spesifikasinya. Oke, selanjutnya ialah pakai ornamen apapun gitu ya, maksudnya baik itu pasir ataupun batu ataupun kayu segala macem. Disarankan kalau misalnya ikan mas koki ini polos aja, karena dia tuh pertama usil, nyari terus makan gitu. Usilnya maksudnya takutnya kalau misalnya batu ataupun kayu yang tajam itu bisa bikin badannya dia malah terluka gitu karena gesek-gesek segala macam, karena dia sifatnya usil banget gitu si ikan mas koki ini. Jadi belum lagi kalau misalnya ada batu ataupun ada pasir gitu ya, nah itu juga akan lama-lama akan menjadi pengendapan kotoran gitu. Dia akan si kotoran itu kemungkinan besar akan terselip gitu di antara pasir ataupun di antara batunya itu gitu. Jadi paling mudah banget buat kalian pemula itu polos aja gitu. Nah, ini karena kesalahan pemula menurut kita itu pakein ornamen, pakein pasir, pakein batu, tapi malah nggak bisa maintenance-nya gitu. Oke, selanjutnya itu nggak punya fasilitas karantina gitu. Nah, ini penting banget nih. Ini kesalahan yang common mistake lah ya gitu. Kesalahan banyak penghobi pemula, beli aja tanknya gitu, beli aja akuariumnya yang gede segala macam, tapi fasilitas karantina nggak punya. Ikan sakit bingung mau dikemanain gitu, mau wadahin
wadahnya nggak cukup, nggak mumpuni gitu, terus nggak punya obat-obatan, terus nggak punya aeratornya segala macam. Nah itu jangan sampai kesalahan ini terjadi di kalian, akan riuh banget, akan repot banget kalian kalau misalnya ada ikan kalian yang sakit, ataupun misalnya ada ikan kalian yang baru beli dari luar kota terus kondisinya nggak fit segala macamnya gitu. Jadi pastikan jangan melakukan kesalahan ini, yaitu tidak mempunyai fasilitas karantina. Oke, jadi itu aja pembahasan kita soal kesalahan-kesalahan pemula gitu ya dalam memelihara ikan mas koki. Jadi harapan kita dalam video ini bisa jadi referensi ataupun info baru buat kalian supaya terhindar dari masalah-masalah kesalahan-kesalahan pemula yang udah kita bahas di video ini. Jadi sekian aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.